Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Maria Jayanti Komasarira SPD, CGP Angkatan 8, SD Negeri Impres Malompo, Kabupaten Nabire. Berikut koneksi antar materi saya, modul 1.4, Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru yang baik perlu memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, berperilaku baik, dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Berikut pada teori motivasi manusia, ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Di antaranya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru harus memahami ketiga motivasi tersebut. Jika di dalam murid masih memiliki motivasi eksternal, maka guru harus meningkatkan dan menumbuhkan motivasi internal mereka agar murid dapat menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Di antaranya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebaiknya posisi kontrol seorang guru ialah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dengan mengacu kepada restitusi, murid dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah ataupun kelas melalui kesepakatan bersama antara guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini ialah menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada murid yang bersifat menuntun sesuai kodrat murid serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak dan menjalankan perannya dengan maksimal, menjalin kolaborasi dengan semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini, dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi,
hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya memahami bahwa setiap konsep memiliki keterhubungan satu dengan yang lain dan perlu diejawantahkan dalam tindakan serta dibagikan dengan rekan-rekan guru di sekolah agar terciptanya lingkungan sekolah yang dapat mendorong terciptanya karakter profil pelajar Pancasila pada setiap murid. Hal menarik dan di luar dugaan saya ialah saat mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia. Ternyata setiap perilaku yang dilakukan seorang manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan untuk dicintai dan dihargai. Di luar dugaan saya tentang pernyataan dihukum dengan penghargaan. Ternyata penghargaan yang tidak tepat dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Perubahan yang terjadi ialah saat terjadi masalah di antara murid di sekolah, saya beralih dari memposisikan diri dari posisi kontrol teman ke posisi kontrol manajer, yaitu posisi ideal seorang guru, dan menggunakan penerapan segitiga restitusi sebagai landasan. Saya menangani murid yang terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat senang bisa menerapkan segitiga restitusi, karena murid bisa memperbaiki masalahnya tanpa paksaan, dan saya juga termotivasi untuk terus berkembang, memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang masih harus diperbaiki ialah posisi kontrol guru sebagai manajer dan kesesuaian dalam penerapan segitiga restitusi. Sebelum pelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa baik-baik saja karena hubungan saya dengan murid sangat baik. Tetapi semakin lama saya menyadari bahwa murid menjadi ketergantungan dengan saya dan sering membandingkan dengan guru yang lain. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sangat senang. Perbedaan dengan posisi kontrol yang lain, posisi manajer membuat murid tidak merasa tertuduh dan murid bisa belajar mencari solusi atas masalahnya dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Pernah, namun saya hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dengan pertanyaan ataupun pernyataan seperti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu tahu mengapa bu guru memanggilmu? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Atau apa alasan kamu melakukannya? Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ialah menanamkan nilai-nilai kebajikan di dalam hati stakeholder di sekolah dan membuat kolaborasi yang efektif di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga orang tua murid agar menjadi karakter yang kuat hingga terciptanya budaya positif yang bermakna. Demikian hasil koneksi antar materi saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.